Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana cucu mande yang berbahagia. Gadang tidak disabi gala, kete tidak disabikan namu. Jadi kalau boleh kamu pengen berbagi carito bahwa fenomena yang banyak terjadi kini adalah banyak dari kita termasuk kaum muda apalagi anak cucu kemenakan kita yang tinggal di rantau indak tahu tentang sejarah Minangkabau. Nah, setelah ambo telaah dan ambo pelajari lambe-lambe sakete demi sakete, raso-rasonya sejarah Minangkabau sebagai bagian karena awak orang Minang raso-rasonya paralu awak pelajari minimal di samping untuk kebutuhan diri sendiri, sekedar penambah wawasan maupun untuk pelama otak ketika bercerita dengan sesama orang Minang. Nah, jadi pada topik pertama ambo kali kini mungkin ambo pengen baca cerita tentang perkembangan Islam dan sejarah terjadinya perang Padri di Minangkabau. Perang Padri berawal sekitar tahun 1780-an, 90-an, 1803. Nah, pada suatu kesempatan, suatu ketika Buya Hamka dalam ceramah beliau di salah satu sekolah madrasah di Ulaan, Padang Panjang, beliau sempat mengeluarkan statement bahwa Belanda lah yang mempropaganda bahwa perang Padri adalah perang antara kaum adat dengan kaum ulama. Apakah itu betul? Banyak dari pandangan meragukan itu. Lain batu iko informasi yang disampaikan dek Buya kok. Sebab Nusantara mencatat bahwa perang Padri kok memang batu perang antara kaum adat dengan kaum ulama. Nah, mari kita cari sekalipun pembuktian apakah informasi yang disampaikan Buya Hamka itu batu atau tidak. Kita awalin cerita berawal di tahun 1780-an, 1790-an. Samaso itu ketika itu salah satu ulama yang karismatik, disegani, dihormati sekalipun menjadi panutan di ranah Minang, yaitu bernama Tuan Kunantuo. Nah, Tuan Kunantuo itu mempunyai dua orang murid kesayangan yang bernama Pakih Sagir dan Tuan Kunan Renceh. Nah, jadi suatu ketika Pakih Sagir dan Tuan Kunan Renceh itu sudah menganggap dirinya cukup menuntut ilmu agama, ilmu fikih sekalipun, ilmu fikih, ilmu tentang hukum-hukum Islam kepada Tuan Kunantuo. Kedua beliau itu pamit pengen pulang kampung. Pernyataan itu disampaikan langsung kepada Tuan Kunantuo, sehingga akhirnya kedua murid kesayangan beliau itu diizinkanlah untuk pulang ke kampung beliau, yaitu di Kamang,
Luha Agam, masih seputaran Bukit Tinggi. Nah, disinilah ketika beliau pulang ke kampung beliau itu, disinilah Tuanku Nan Renceh iku membuat surau atau madrasah, karena di era itu kata-kata madrasah lah muncul. Sebenarnya kata madrasah itu berasal dari bahasa Arab, jadilah muncul kata-kata madrasah itu. Nah, mulailah beliau melakukan dakwah, mengajak orang mengaji, mengajarkan orang sembahyang, mengajarkan orang ke hal-hal yang baik. Sekalian beliau di samping menyampaikan dakwah, beliau juga mengajak untuk masyarakat di sekitarnya untuk memulai meninggalkan tradisi-tradisi adat ketika itu yang dilarang oleh agama. Kepercayaan beliau semakin tinggi ketika beliau di situ mendapatkan kawan sesama ulama pula yang bernama Tuanku Nan Gapua. Mana sampai bernama Tuanku Nan Gapua tidak dicatat dalam sejarah, tapi mungkin memang fisik beliau itu Nan Gapua atau gemuk. Kalau bahasa Indonesianya itu gemuk. Nah, pakai sagir Tuanku Nan Renceh dengan Tuanku Nan Gapua bertiga mulai mensiarkan agama secara perlahan-lahan di daerah Kamang. Nah, ketika kepercayaan dirinya semakin tinggi, pengikutnya lah mulai banyak. Nah, timbullah keberanian beliau untuk mulai melarang masyarakat meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Nah, ketika itu di daerah hampir di sebagian besar daerah Minang, kebiasaan masyarakat setempat itu adalah yang paling diminati dan paling terkenal itu adalah sabung ayam, adu ayam. Nah, kemudian berjudi, di sepanjang lapau orang berjudi, bakwa, kece anak-anak muda kini namanya melampau. Nah, di samping itu kemudian kerajo-kerajo berikutnya itu seperti baburu ciliang, kondi, kalau bahasa agam itu kondi, ciliang, bahasa talamnya ciliang, sekaligus memelihara anjing, yang tentunya anjing itu najis, tapi hampir seluruh rumah itu punya anjing. Kalau tidak siku aduh, bahkan ada yang sampai untuk 5. Itulah kerajo orang tuh. Nah, ketika Tuan Nan Renceh itu mulai melarang orang untuk berbuat kebaikan menuju agama Allah, tentunya mendapat penolakan dari masyarakat. Nah, penolakan dari masyarakat itulah akhirnya Tuanku Nan Renceh itu mulailah dimusuhi oleh masyarakat. Bahkan beliau mulai difitnah, surau dan pengikut-pengikut beliau mulai diteror. Nah, sampai akhirnya ada keinginan sebagian masyarakat kaum adat untuk mengusir beliau dari negari beliau sendiri. Nah, ketika itu dalam kondisi seperti itu, Tuanku Nan Renceh pai balik menemui tuan guru beliau, yaitu Tuanku Nan Tuo di Biaro, masih di Luha Agam. Nah, dengan karisma, dengan kewibawaan beliau, akhirnya Tuanku Nan Tuo bisa menetralisir kejadian di daerah Kamang tersebut, sehingga tidak terjadi perbuatan apa-apa. Nah, itu. Selanjutnya cerita terus berkembang sampai tahun setelah Tuanku Nan Renceh
menyebarkan agama Islam di daerah Kamang. Pulanglah dari Makkah 3 orang haji yang beko dalam sejarah perkembangan Perang Padri. Namun ketiga haji itu akan sariang acok disabui-sabui, yaitu Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Miskin, Haji Piobang, Haji Semania. Nah, Haji Miskin ketika pulang dari Makkah, beliau pulang dulu ke Batu Taba. Mana beliau pulang ke Batu Taba? Sebab di Batu Taba lah sebelum beliau berangkat ke Makkah, beliau beraja agama. Nah, kemudian setelah dari Batu Taba menemui guru beliau, baru beliau pulang ke negari beliau, yaitu di Pandai Sike. Nah, cerita beralih kepada Ipin tak tambah pisah.